Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Today we're going to speak on unity. hari ini kita akan berbicara tentang kesatuan atau keesaan. When Jesus was in the garden praying before he died on the cross, Yesus pada waktu dia sedang berdoa di Taman Getsemani sebelum dia menuju kepada salib, he prayed a prayer that we call today a high priestly prayer. Yesus pada waktu itu dia berdoa yang kita sebut sekarang dengan doa imam besar. And he was not praying for himself, he was praying for you and I. Dan Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi Yesus berdoa bagi saudara dan saya. And that shows the beautiful love of God. Dan ini menunjukkan betapa indahnya kasih Tuhan itu. It is always unselfish. Selalu tentang yang tidak berbicara tentang diri sendiri. So Jesus prayed something very special. Yesus berdoa sesuatu yang spesial. He prayed that we as his followers, as Christians, would be one. Yesus berdoa agar supaya kita para pengikutnya orang-orang Kristen supaya kita menjadi satu. You might say, why would he pray that? Saudara mungkin bertanya ya, mengapa Tuhan Yesus berdoa seperti itu? But he desired that we would experience the same love with him that he had with his Father and the Spirit. Karena kerinduan Tuhan Yesus adalah agar supaya kita bisa merasakan kasih-Nya kepada kita seperti hanya kasih antara Bapa dan Yesus di dalam Roh. Jesus probably didn't want to come to this earth. Yesus mungkin saja tidak mau datang ke dunia ini. Who would want to leave a place that was full of the glory of God? Siapa sih yang mau ya istilahnya meninggalkan satu tempat yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan And come to a dark, sinful world. dan memilih untuk datang ke dunia yang gelap ini, yang penuh dosa ini. But we read in John 3:16 that it was the Father's love that sent Jesus to this earth. Tetapi di saat kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 adalah merupakan kasih Allah itu sendirilah ya yang begitu besar sehingga dia rela untuk mengutus anaknya Yesus ke dunia ini. Jesus was sent on a mission from his Father. Yesus diutus oleh Bapaknya dengan sebuah misi. Can you read John 3:16, please? Yohanes 3 ayat 16, misi Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. I'm sure that if you know Jesus, you know this scripture. Saya yakin sekali Bapak Ibu jika Anda kenal Yesus, Anda pasti kenal baik dengan ayat firman Tuhan tadi. It is one of the foundation scriptures of Christianity. Ayat tadi merupakan salah satu fundamental atau salah satu dasar dalam kekristenan. But it was because of that Father's love
that Jesus came to this earth. Jadi oleh karena kasih Allah inilah ya, kasih Bapa inilah, sehingga Yesus rela mau datang ke dunia ini. So we might ask the question, what is unity? Jadi kita kemungkinan akan bertanya seperti ini ya, saudara. Apa yang dimaksud dengan kesatuan atau keesaan itu? Well, unity means one. Kesatuan itu artinya satu, esa. It's the state of being one, not many. Suatu keadaan menjadi satu dan bukan banyak. It is an entity of two or more things that become united. Ini adalah entitas dari dua hal atau lebih yang membentuk satu kesatuan. They become joined in harmony. Yang bergabung dalam satu harmoni. One being. Satu wujud. One purpose. Satu tujuan. One is a number indicating unity. Dan satu adalah satu atau esa ya adalah angka yang menunjukkan kesatuan. And if any country understands unity, it is Indonesia. Dan salah satu negara yang memahami betul artinya kesatuan itu adalah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Because you have thousands of islands. Karena Indonesia punya ribuan pulau. And many tribes. Begitu banyak suku yang ada di Indonesia. And many languages. Dan tentu saja begitu banyak bahasa di negara Indonesia. But Indonesia has been one for 78 years. Tetapi negara kita Republik Indonesia selama 78 tahun ini sudah merupakan satu kesatuan. That is a beautiful track record. Dan ini merupakan track record atau rekam jejak yang luar biasa indah bagi bangsa kita. So you do understand the value of being many but becoming one. Jadi kita bangsa Indonesia, orang Indonesia pasti memahami artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. In the Hebrew language, the word for one is echad. Saudara, kata satu atau esa di dalam bahasa Ibrani mempergunakan kata echad. Which means a single unit that is brought together. Artinya adalah satu unit kesatuan yang dikumpulkan bersama dan menjadi satu kesatuan, dipersatukan. Let us read John 17:21 through 23. This is Jesus' high priestly prayer. Nah, mari kita lihat doa imam besar keimamatan atau doa seorang imam besar yang didoakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. This is very profound. Sungguh luar biasa ayat-ayat tadi, saudara. And this was the greatest thing that Jesus could think of to give us. Dan ini merupakan hal yang paling terbesar yang ada di dalam pikiran Yesus untuk Yesus berikan kepada kita. He must have loved the Father and the Spirit. Yesus pastilah sepenuhnya mengasihi Bapa dan Roh.
And he wanted us to experience that beautiful unity that he lived in. Dan Yesus rindu keindahan dari satu kesatuan yang luar biasa yang dimilikinya bersama dengan Bapa dan Roh. Kita juga sebagai manusia bisa mengalaminya. So we're going to go now to Deuteronomy 6 and verse 4. Mari kita lihat sekarang di Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. This was one of the first commands that God gave Israel. Ini adalah salah satu perintah yang Tuhan beri bagi bangsa Israel. He wanted Israel to know that the Lord is one. Tuhan ingin, Allah menghendaki umatnya mengenal Allah mereka sebagai Allah yang esa. He is a Trinity. He is Father, Son, and Holy Spirit. Sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. But he wanted Israel to know that God was not divided. Tetapi Tuhan juga ingin supaya betapa pentingnya kita mengenal Dia sebagai Allah dalam satu kesatuan dan tidak terpecah-pecah. The verses 4 through 9 in the Jewish religion is called the Shema. Nah, kalau kita lihat di ayat 4 sampai ayat yang ke-9, di dalam agama Yahudi ini disebut dengan Shema. And it is recited in the Jewish prayers. Dan sering kali selalu diucapkan dalam setiap doa-doanya orang Yahudi, saudara. Jesus called this the greatest commandment of the scriptures. Yesus menyebut ini sebagai perintah terutama di dalam firman Tuhan. And it remains the foundation of Judaism today. Bahkan sampai sekarang ini, ayat-ayat tersebut tetap menjadi fondasi bagi agama Yahudi. The foundation for the truth of redemption is that there is one God. Dasar dari kebenaran akan penebusan yaitu bahwa hanya ada satu Allah yang esa. He is a triune God. Dialah Allah Tritunggal. Everything we need is in him. Segala sesuatu yang kita inginkan ada di dalamnya, di dalam Allah kita ini. Romans 12 verses 4 and 5 tells us that though we have many members in the body of Christ, we are one body in Christ. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 4 dan 5 bahwa walaupun kita banyak, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. And in 1 Corinthians 1:10 we read, dan juga di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 firman Tuhan berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. And Paul was writing to the Christians in Corinthians. Di sini Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tuhan yang di Korintus. And there were some problems going on in their city. Karena ada beberapa permasalahan yang sementara terjadi di kota mereka itu. And Paul was adjuring them to change their way. Dan Rasul Paulus sementara memberi nasihat kepada mereka untuk merubah jalan-jalan hidup mereka. Because they were following after different leaders. Karena mereka mengikuti pemimpin-pemimpin yang berbeda-beda. And Paul writes to them and tells them to not be divided. Dan Rasul Paulus menulis kepada mereka dan menasihatkan mereka supaya jangan ada perpecahan.
because it is not about the name of your leader. Karena ini bukan berbicara tentang siapa pemimpinmu, nama-nama mereka. Our gospel salvation is only through Jesus Christ. Karena keselamatan berita Injil ya yang ada pada kita semua, keselamatan itu semua hanya dari Tuhan adanya. And no other name is to be lifted above his name. Dan tidak ada nama lain yang ditinggikan di atas namanya Yesus. And Paul tells them he wanted them to be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Rasul Paulus meminta kepada mereka supaya mereka erat, bersatu, sehati, sepikir. And this is always a danger in the Lord's work. Dan ini adalah bahaya yang bisa kita temukan dalam pekerjaan Tuhan. We can get caught up with our church group. Kita bisa saja terlalu terlibat dalam suatu kelompok yang ada di dalam gereja kita. We can get caught up with following a person. Dan kita mungkin justru lebih memilih untuk mengikuti seseorang. And we forget about who has bought us with his precious blood. Dan oleh karena hal-hal tersebut yang kita lakukan, kita menjadi lupa ya siapa sesungguhnya yang telah menebus kita dan membawa kita lewat darahnya. It is only through faith in Jesus' shed blood that we are saved. Karena hanya melalui darah Yesus Kristus yang telah tercurah, kita beroleh selamat. And so Paul was pleading with them to speak the same thing. Jadi Rasul Paulus sementara memohon ya kepada umat Tuhan di Korintus ya tadi supaya mereka seia sekata. Lay aside your own opinions. Tolong singkirkanlah dulu segala opini-opini atau pendapat-pendapat pribadimu. That is how man became divided in the beginning. Karena itulah alasan mengapa manusia terpecah belah sejak pada mulanya. They had left God in their thoughts. Mereka telah tinggalkan Tuhan ya di dalam pikiran mereka. So let us read Genesis 11, 1 to 9. Mari kita baca firman Tuhan ya saudara di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. That is what happened in the beginning. Nah, itulah yang terjadi sejak pada permulaannya, saudara. God didn't create man divided. Sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia tidak terpecah-pecah. They were one people. Mereka satu bangsa They were one language. dengan satu
satu bahasa. Unity is God's plan and purpose. Kesatuan adalah rencana dan rancangan Tuhan. Then what happened to them? Dan kemudian apa yang terjadi dengan mereka? God had to confuse their language because they were operating outside of God's plan. Tuhan harus mengacau balaukan bahasa mereka karena mereka sementara melakukan sesuatu atau beroperasi dengan sesuatu yang bukan rancangan Tuhan. They wanted to make a name for themselves, Mereka mau mencari nama untuk diri mereka sendiri. and they didn't want to be scattered throughout the earth. Dan mereka tidak mau diserak-serakan, disebarkan ke seluruh muka bumi. But you know what happened is they were not following God. Tetapi sudah tahu apa yang terjadi. Mereka sesungguhnya sedang tidak mengikuti Tuhan. They were following themselves, Mereka mengikuti apa yang menjadi kehendak diri mereka sendiri. and God was displeased. Dan Tuhan tidak senang, tidak menyenangkan Tuhan semuanya itu. And he had to scatter them to the ends of the earth. Dan Tuhan harus menyerakkan mereka, menyebarkan mereka ke seluruh muka bumi. And he also confused their language. Tuhan juga mengacau balaukan bahasa mereka. And that is why we have so many peoples and nations and languages today. Itulah sebabnya hari ini, saat sekarang ini kita punya begitu banyak bangsa, begitu banyak beragam-ragam bahasanya. God wants to restore the earth and man to his original purpose. Tuhan rindu untuk mengembalikan atau memulihkan dunia ini dan manusia yang ada di dalamnya untuk dikembalikan kepada tujuan awal, tujuan sejatinya. That's why Jesus prayed that high priestly prayer. Itulah sebabnya mengapa Yesus berdoa seperti yang sudah kita baca tadi itu, doa imam besar agung. To make his people one again. Untuk menjadikan umat-umatnya menjadi satu lagi. And he says that when his people are one, the world will know that Jesus was sent of the Father to save us. Karena kita sudah baca di firman Tuhan tadi, karena ketika kita menjadi satu, dunia ini akan mengenal bahwa, dunia ini akan mengerti bahwa Bapa sendirilah yang mengutus Yesus. Psalm 133 is one of the most beautiful psalms. Mazmur 133? Yes. No, sorry. Yes. 133. Mazmur 133 adalah salah satu mazmur yang indah, saudara. Go ahead and read it. Mazmur 133 firman Tuhan berkata demikian, persaudaraan yang rukun, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. So many times we as Christians are looking for God's blessing. Terlalu sering kita umat Tuhan mencari-cari berkat Tuhan. But we forget and we get the cart before the horse, so to speak. Dan kita sesungguhnya lupa, ya istilahnya kita lupa dengan apa itu semuanya, saudara. Sometimes we want the end result before we've met the conditions for it. Terkadang yang kita inginkan adalah hasil akhirnya tanpa kita melalui dulu persyaratan-persyaratan untuk mendapatkannya. We can receive the blessing of the Lord if we live in unity with our brethren.
Saudara, sesungguhnya kita akan menerima berkat Tuhan jika kita hidup rukun dalam kesatuan dengan saudara-saudara seiman kita. And David compares it to a precious ointment that is poured upon the head of the high priest. Dan di sini kita melihat bagaimana Daud membandingkan hal tersebut dengan minyak yang sangat berharga yang dicurahkan di atas kepala untuk mengurapi imam besar. And it went on his head and it flowed to his feet. Di situ adalah dikatakan minyak yang baik di atas kepala yang kemudian meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. And anyone close to Aaron would have been able to smell that oil. Dan semua orang yang berada di dekat Harun, mereka sesungguhnya bisa mencium harumnya minyak yang luar biasa ini. And that is the picture of what the body of Christ should look like to this world. Dan ini adalah gambaran seperti apa seharusnya kita sebagai satu tubuh Kristus terlihat ya di muka bumi ini. When the world sees the Christians' love for each other, ketika dunia melihat bagaimana orang-orang yang seiman saling mengasihi satu dengan yang lainnya, it is like that precious ointment. itu seperti minyak yang baik yang meleleh di kepalanya Harun. It will fill the house. Yang akan mengisi seisi ruangan. It will fill your church. Yang akan mengisi gerejamu. It will fill your city. Yang akan mengisi dan memenuhi kotamu. It will fill your islands. Akan mengisi dan memenuhi pulau-pulaumu. And you will satisfy the heart of God. Dan dengan demikian engkau akan memuaskan hati Tuhan. And there you will receive the blessing of the Lord. Nah, disitulah saudara Anda akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. And even life evermore. Dan bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Sometimes we get all taken up in evangelism. Terkadang di dalam penginjilan kita, and we are told to go and make disciples of all men. Kita diperintahkan pergi dan muridkanlah bangsa-bangsa. But we forget about keeping the affairs of our house. Tetapi kita lupa untuk menjaga apa yang ada di dalam rumah tangga keluarga kita, saudara. And I'll just tell you this, it all starts in my heart, in my house. Karena sesungguhnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya ini harus dimulai dari hatimu dan dari rumahmu, dari keluargamu. So choose to make Jesus your Lord today. Jadi hari ini saudara pilihlah, ambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. And obey his words. Dan taatilah firman-Nya. That they may be one. Agar supaya mereka semua menjadi satu. Even as Jesus and the Father and Spirit are one. Bahkan Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu keesaan. God bless you all, and God bless Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Come and let us go up to the mountain of the Lord.